Salam hebat dan tetap semangat untuk rekan guru yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya nama Nima Dewi Pradani, SPD, Guru Bahasa Inggris di SMP Negeri Hindu 3 Blabato, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Hari ini saya akan memaparkan satu topik yang berjudul pembelajaran yang berdiferensiasi untuk peserta didik kita di kelas. Mari kita ikutin. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap peserta didik. Pembelajaran yang membedakan peserta didik di kelas yang pintar dan yang kurang pintar akan membuat pembelajaran tidak berjalan nyaman untuk peserta didik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran yang berdiferensiasi antara lain. 1. Situasi lingkungan sekolah ataupun kelas. Lingkungan belajar mengundang murid untuk datang ke sekolah untuk belajar. Yang kedua, penerapan kurikulum dari sekolah. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, terdapat penilaian yang berkelanjutan antara peserta didik dan dengan guru. Yang keempat, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas yang efektif. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran diferensiasi adalah yang pertama, ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum tersebut. Yang kedua, memberikan beragam kegiatan yang masuk akal, dapat mengedit, mengerti, dan memiliki informasi atau ide-ide. Yang ketiga, guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang sedang dipelajari di dalam kelas. Nah, untuk mendapatkan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain, pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid itu sendiri, atau bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Dalam arti, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar peserta didik di kelas. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan ada 3 strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Di antaranya, pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Kita sekarang akan memaparkan diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat,
dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid di kelas. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang sedang dipelajari di dalam kelas. Ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertanyaan, pemandu, atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat daripada peserta didik. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid di mana daftar tugas memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk dia menyelesaikan tugas di kelas. Nah, sekarang yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita sebagai guru, seperti karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Diferensi produk juga kita bedakan beberapa hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan di dalam kelas. Nah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal yang tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai di dalam kelas atau pada saat melakukan pembelajaran. Merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan guru, mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan, terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan akan tercapai hasil belajar yang sangat optimal. Nah, selanjutnya, dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, tentunya kita akan mengalami beberapa tantangan dan hambatan tentunya. Guru harus tetap dapat bersikap positif. Untuk tetap dapat bersikap positif, meskipun banyak tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, beberapa aksi wajib kita lakukan seperti melakukan kegiatan yang sebelum masuk ke kelas, literasi di dalam bahasa Inggris yang sudah diterapkan di sekolah saya di SMP Negeri Hindu 13 Batu. Jadi setiap hari Selasa kita akan mengadakan English literasi. Ada beberapa peserta didik yang akan menunjukkan keterampilannya dalam berbicara, dalam menulis, dalam berpuisi, bernyanyi, dan sebagainya. Aksi yang lain seperti English Club. Jadi di sekolah saya sudah terbentuk adanya English Club yang diminati oleh semua peserta didik dari semua kalangan, dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, setelah itu akan aktivitas yang kita lakukan di tempat pariwisata. Kita akan memprogramkan satu hari untuk melakukan aktivitas di luar sekolah, seperti bertemu dengan bule, bertemu dengan orang asing yang native speaker di daerah-daerah pariwisata seperti Sanur, Ubud, dan sebagainya. Nah, kita sudah mengadakan English Day.
Jadi English Day itu adalah kegiatan atau program yang dilakukan di SMP Negeri Hindu 13 Batu, di mana semua peserta didik dia mencoba untuk menggunakan bahasa Inggris secara lisan maupun secara tidak langsung. Nah, aksi yang lain seperti kita mengikuti atau mengirim beberapa peserta didik dalam English Competition. Aksi yang lain yaitu mengundang native speaker datang langsung ke sekolah memberikan pembelajaran bahasa Inggris yang berhubung dengan listening dan speaking. Dan yang terakhir aksinya seperti listening dan watching movie. Ada program yang kita agendakan, jadi semua peserta didik dia akan muncul minatnya pada saat dia mengikuti program listening atau watching movie. Rekan-rekan, para guru hebat, terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya itu merupakan aksi dari kita sebagai guru yang dimana mempunyai masalah yang sama dengan kita. Jadi kita membentuk learning community agar masalah yang kita hadapi kita bisa temukan solusinya. Aksi yang lain seperti saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum semaksimal mungkin. Aksi yang lain, kita terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas. Nah, rekan-rekan guru yang hebat, pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Sebab satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, upaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Dengan demikian, hasil dari pembelajaran berdiferensiasi sangat dirasakan oleh murid, seperti murid menjadi percaya diri, bisa berkomunikasi, rajin, aktif, dan mampu belajar sesuai dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari di kelas. Baiklah, rekan-rekan guru hebat, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Semoga kita tetap solid, kita tetap semangat, kita adalah rekan-rekan guru yang hebat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.